Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Syahira Indah Noralia dengan NPM A1I022053. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi teknik public speaking untuk pendidik dan peserta didik dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu konsep dasar public speaking. Konsep dasar public speaking adalah suatu proses kegiatan menyampaikan suatu pesan secara lisan dari komunikator kepada komunikan yang telah direncanakan sebelumnya, agar pesan tertentu yang diberikan oleh komunikator dapat dimengerti oleh komunikan hingga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Nah, maksudnya itu adalah proses kegiatan menyampaikan suatu pesan secara lisan dari komunikator kepada komunikan yang telah direncanakan sebelumnya disebut dengan public speaking. Nah, tujuan utamanya adalah agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh komunikan hingga mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam public speaking, persiapan materi, adaptasi terhadap audiens, penggunaan bahasa yang sesuai, dan berbagai teknik komunikasi lainnya diterapkan untuk memastikan efektivitas dalam menyampaikan pesan dan mencapai tujuan komunikasi. Selanjutnya, pentingnya public speaking dalam pendidikan anak usia dini. Public speaking harus diajarkan sejak dini untuk mempersiapkan anak di masa yang akan datang, di mana anak-anak akan masuk ke lingkungan masyarakat untuk mempengaruhi, mengajak, mengubah opini, serta memberikan informasi. Nah, jadi pentingnya mengajarkan public speaking sejak dini untuk mempersiapkan anak-anak dalam berinteraksi di masyarakat di masa depan. Dengan keterampilan public speaking yang ditanamkan sejak dini, anak dapat mengembangkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, mengajak, mengubah opini, dan memberikan informasi secara efektif, dan mempersiapkan mereka untuk berkomunikasi dengan percaya diri dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada beberapa teknik-teknik public speaking dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang suportif. Nah, salah satu langkah pertama yang penting adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan berbicara anak. Nah, jika kita sering berbicara di depan anak, mereka akan terbiasa dengan suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang terlibat dalam berbicara di depan umum. Yang kedua, libatkan anak dalam diskusi. Melibatkan anak dalam diskusi keluarga adalah cara efektif untuk membantu anak mengembangkan keterampilan berbicara. Ajak anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka, pendapat, dan perasaannya tentang topik tertentu. Bertanya kepada anak dengan ramah dan mendengarkan dengan penuh perhatian akan membantu membangun rasa percaya diri mereka dalam berbicara di depan orang lain. Yang ketiga, latih teknik bernapas dan pengucapan. Teknik bernapas yang baik dan pengucapan yang jelas adalah dasar berbicara di depan umum. Nah, ajarkan anak untuk bernapas secara teratur dan tenang saat berbicara. Latih pengucapan kata-kata dengan jelas dan pelan-pelan. Anak juga dapat bermain permainan pengucapan sederhana untuk membuat latihan ini lebih menyenangkan. Yang keempat, bermain peran dan aktivitas karakter. Bermain peran dan aktivitas teatrikal adalah cara yang menyenangkan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak. Ajak anak untuk berperan sebagai karakter dalam cerita atau situasi tertentu. Nah, ini akan membantu mereka memahami pentingnya ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerakan tubuh dalam berbicara. Yang kelima, dukungan dan pujian yang positif. Nah, memberikan dukungan dan pujian yang positif sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Berikan pujian yang tulus saat anak berbicara di depan umum, bahkan jika masih ada kekurangan pada anak. Nah, hal ini akan membantu mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan berbicara mereka. Dan yang terakhir, belajar dari berdasarkan pengalaman pribadi orang tua. Berdasarkan pengalaman pribadi sebagai orang tua, sangat jelas bahwa belajar dari pengalaman ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengajarkan kemampuan berbicara di depan umum kepada anak sejak usia dini. Nah, jadi melalui pendekatan ini, anak-anak tidak hanya belajar untuk berbicara dengan jelas dan penuh keyakinan, tetapi anak juga mendapat keterampilan berharga dalam membangun hubungan dan berkomunikasi dengan baik di kemudian hari.
Selanjutnya, apa sih peran guru dalam meningkatkan kemampuan public speaking anak sejak dini? Nah, guru ini memiliki peranan penting dalam membangun rasa percaya diri dan mengasah kemampuan public speaking anak sejak dini, baik melalui pembelajaran kelas ataupun merancang kegiatan di luar kurikulum wajib di sekolah. Selanjutnya, ada pun cara public speaking yang diterapkan oleh guru. Yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif. Nah, di dalam kelas, guru dapat menanyakan pendapat anak tentang hal-hal umum yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Contohnya seperti dengan menghubungkan materi ke pengalaman anak. Nah, anak bebas untuk menjawab karena setiap mereka mempunyai pengalaman berbeda dan hal ini dapat menjadi awalan bagi anak merasa nyaman berbagi cerita di depan publik. Yang kedua, mempersiapkan ice breaking. Nah, yang mengharuskan anak melakukan public speaking di sela-sela kegiatan belajar mengajar. Contohnya, mengadakan mini games, tebak-tebakan gambar, dan meminta anak mengemukakan alasan menebak hal tersebut. Yang ketiga, dahulukan apresiasi sebelum mengomentari. Nah, kita sebagai guru dapat menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat suportif agar anak tidak merasa salah dan malu dengan teman-temannya. Contohnya, jawaban Indah benar untuk pertanyaan A, tetapi kalau untuk pertanyaan Ibu tadi masih kurang tepat dan berikan alasan kenapa hal tersebut kurang tepat. Yang keempat, menyediakan pembelajaran khusus public speaking untuk seluruh anak. Nah, anak memiliki kesempatan untuk belajar dari teman-teman yang sudah memiliki kemampuan public speaking yang baik. Contohnya, ibu guru menyediakan fasilitas komik literasi yang dapat membantu anak meningkatkan kemampuan mengolah kata dan menambah pengetahuan dengan cara yang lebih fun. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.